Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Uswatun Ainia, Ilmu Hukum 2017, akan mengerjakan tugas hukum pidana internasional mengenai kejahatan dan kebudayaan. Dalam hal ini saya berpartner dengan Dimas yang akan menjadi pembahas. Bismillah, langsung saya masuk ke materi kesehatan dan kebudayaan. Kebudayaan dan kejahatan ini merupakan artikel milik Edward apa ini bacanya Snager, yang insya Allah akan Uswa mencoba jelaskan ulang apa-apa yang hasil pembacaan Uswa terhadap tulisan kebudayaan dan kejahatan tersebut. Nah, di dalamnya itu ada beberapa sub, diantaranya yang pertama ada kebudayaan, norma, dan transgresi, kemudian konstruksi kultural kejahatan, dan yang terakhir ada etnosentrisme HAM dan pertahanan kultural. Di sub yang pertama membahas mengenai kebudayaan, norma, dan transgresi, di mana hubungan kebudayaan dan kejahatan itu sebagai sistem pembelajaran, pembagian, gagasan, dan perilaku. Kemudian ada titik tekan di gagasan. Gagasan itu dikembangkan menjadi dua, ada pandangan masyarakat menjadi tindakan layak, kemudian tindakan tidak layak. Di mana dua tindakan ini antar satu kelompok dan kelompok yang lain itu akan menganggap berbeda. Ketika suatu tindakan itu dianggap layak di satu kelompok lain, belum tentu dianggap layak di kelompok yang lainnya. Kemudian kriminologi global membaca bahwasannya konsep kejahatan itu dibentuk secara kultural. Ada pandangan antropolog tentang konsep penerimaan kebudayaan. Yang pertama itu menganggap bahwasanya kebudayaan sebagai suatu norma, kemudian ada juga transgresi. Norma itu ada hal yang oleh masyarakat diharapkan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi kayak suatu keharusan bahwa norma itu harus dipatuhi gitu. Harapan masyarakat itu bahwa apa-apa yang disepakati, disetujui dan menjadi norma dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian transgresi. Transgresi itu usumanai secara global itu pelanggaran terhadap norma. Barangkali nanti ada koreksi, boleh sekali ya dikoreksi oleh teman-teman. Nah, konstruksi kultural kejahatan Edward itu menulis ada 3. Yang pertama itu gagasan supranatural, kemudian kultur politik, kemudian gender. Yang gagasan supranatural di Amerika sana ketika ada terjadi pemerkosaan, kemudian mereka mengatakan bahwa itu malense atau dari setan. Kemudian kultur politik. Di India itu ada melarang eksogami atau perkawinan atau hubungan beda kasta. Ketika itu terjadi, ada suatu konsekuensi di masyarakat kayak dikucilkan atau kayak bahkan tidak boleh menikah beda kasta. Kemudian gender. Di sini juga dianggap sebagai suatu transgresi ya. Warisan wanita di Islam itu lebih sedikit. Kemudian di Barat di mana itu merupakan suatu transgresi. Nah, atas transgresi tersebut kemudian juga muncul menjadi konsep selanjutnya itu konsep hukuman. Di mana konsep hukuman juga Edward mengatakan bahwa ada 2. Yang pertama itu konsep kultural, kemudian konsep supranatural. Konsep kultural itu sendiri ada mengatakan hukum publik atau hukum contohnya itu hukum potong tangan di Islam, di mana hukum publik itu hukum-hukum yang dibawa ke ranah publik, kemudian masyarakat harus mengetahui
prosesi penghukuman itu. Di publik di sini publik di muka umum. Kemudian konsep kultural juga terjadi di Amerika sehingga sampai kemudian menghasilkan klasifikasi hukuman. Di antaranya klasifikasi hukuman lamanya ya, ada pidana yang ringan, hukumannya di bawah 1 tahun, itu juga muncul dari kultural. Kemudian konsep supranatural. Itu ada yang suatu negara yang menganggap bahwa sakit atau kematian karena sihir merupakan hukuman yang dipertimbangkan. Jadi kayak seseorang itu dia meninggal atau sakit kemudian dianggap itu sebagai dari sihir, itu sepertinya dia telah melakukan suatu kejahatan dan itu apa balaknya gitu, itu hukumannya. Nah, kemudian yang sub terakhir itu ada etnosentrisme HAM dan pertahanan kultural. Kebudayaan seseorang, ya etnosentris itu menganggap bahwa kebudayaan seseorang itu lebih superior dibanding kebudayaan lain. Jadi kayak orang itu menganggap bahwa kebudayaannya dia itu merupakan yang paling baik sehingga ketika dia bertemu dengan kebudayaan lain yang terjadi adalah pembangkangan. Dia akan menolak kebudayaan-kebudayaan lain. Nah, ini juga terjelaskan ya ketika adanya relasi kekuatan yang tidak seimbang antara dua kebudayaan yang berbeda. Jadi kayak ketika bertemu kebudayaan yang lain, oh tidak, yang punya saya yang paling baik. Ada anggapan begitu. Nah, kemudian adanya standar global HAM, di mana di Deklarasi Universal HAM tahun 1946 menginginkan bahwasanya serangkaian hak dan kebebasan harus diberlakukan di semua kebudayaan, sedangkan kita dibenturkan dengan kebudayaan yang berbeda. Sehingga ada tantangan, apakah komunitas internasional bisa menganggap praktek kultural sebagai suatu kejahatan. Nah, dicontohkan di paper ini adalah sunat wanita. Sunat wanita itu dianggap sebagai suatu kejahatan. Nah, kemudian bagaimana itu menjadi dibawa menjadi standar internasional atau agar semua orang menganggap bahwa sunat wanita itu merupakan suatu kejahatan, sedangkan Indonesia sendiri itu kan masih belum dianggap sebagai kejahatan. Kemudian di Amerika itu untuk menjelaskan bahwa ini merupakan suatu kejahatan, maka diperlukan ada penjelasan hukum kultural dari instansi yang berwenang, dari kemudian ahli-ahli kesehatan memberikan penjelasan ilmiah bahwasanya itu merupakan suatu tindak kejahatan. Nah, tantangan ini kemudian juga berlaku untuk semua tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Jadi kayak ketika ada suatu hukum atau suatu pemahaman dan kemudian itu dianggap sebagai suatu kejahatan dan itu berangkat dari kultural masyarakat, maka perlu adanya kekuatan dari institusi. Jadi kayak memberikan penjelasan bahwa ini merupakan suatu tindak kejahatan. Nah, kemudian di simpulan akhir ada mengenai kontrol itu institusi sebagai arus utama. Adanya media dan pemerintah itu sebagai gerbang moral yang mengontrol dan menyebarkan model standar perilaku. Jadi kayak mengatakan bahwa suatu tindakan kayak apa? Suatu tindakan itu dia masuk sebagai ini tidak manusiawi gitu, tidak boleh diterapkan, tidak bisa dibawa ke ranah internasional. Terus kemudian masyarakat hukum institusi itu tersebut menjelaskan bahwa mana-mana yang dimaksud sebagai suatu tindak kejahatan beserta penjelasan ilmiahnya. Kemudian selain menyetandarkan sebagai suatu tindak kejahatan, juga masyarakat internasional harus memahami. Kemudian institusi itu sendiri menyebarkan model standar perilaku dan memberikan sanksi kepada yang melanggar. Jadi kayak perlu ada suatu
kekuatan dari institusi yang memberikan batas-batas kategori kejahatan, kemudian juga sanksi-sanksi yang diberikan. Demikian presentasi dari Uswah. Silakan teman-teman bisa memberikan masukan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.